Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Fajar Aditya Putra dengan NIM 031112300032 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Studi kasusnya itu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tahun 2024 dengan tujuan untuk tugas akhir semester. Dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa liquid suatu perusahaan, yaitu seberapa cepat aset lancar dapat digunakan untuk membayar utang. Jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu ada rasio lancar atau bisa dibilang dengan current ratio. Rasio lancar adalah ukuran likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan rumus yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu di sini ada laporan keuangan PT Nippon Indosari, yaitu kita bisa lihat total aset lancarnya pada tahun 2023 ada di kisaran 1,1 triliun, yang dimana dibagi dengan aset total liabilities jangka pendek, yaitu pada tahun 2023 kisaran 669 sekian, yang dibagi hasilnya yaitu menjadi 1,7 kali dibulatkan, yang dimana artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,7 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1,7 rupiah harta lancar, atau 1,7 dibanding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Lalu pada tahun 2024 itu ada di 1,3 triliun dengan dibagi total jangka pendek, yaitu ada di 1,4, yang dimana hasilnya setelah dibagikan yaitu menjadi 0,89 jika dibulatkan menjadi 0,9. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 0,9 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 0,9 rupiah harta lancar, atau bisa dibilang juga 0,9 dibanding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Lalu yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, untuk mencari quick ratio diukur dari total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan nilai persediaan dengan rumus current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Lalu di sini ada laporan tentang aset lancar, yaitu di mana ada persediaannya pada tahun 2023 itu ada kisaran 137 miliar. Lalu dikurangi dengan total aset lancar, yang dimana ada di 100 triliun, 164 miliar dengan hasilnya 1 triliun, 027 miliar. Hasil dari tadi yang 1,027 miliar dibagi 669 dengan hasil 1,5 jika dibulatkan. Lalu di tahun 2024 ada 1 triliun, 327 sekian dikurangi 148 miliar sekian dibagi 1 triliun, 49 sekian dengan total 0,7 jika dibulatkan 0,8. Lalu yang ketiga ada rasio kas atau kas rasio, yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari ketersediaan dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank dengan rumus kas or cash dibagi current liabilities. Pada tahun 2023 ada kas rasionya yaitu 537 miliar dibagi 669 miliar dengan hasil 0,804, atau jika dipersenkan menjadi 80,4%.
Pada tahun 2024 saldonya yaitu 643 miliar dibagi 1.491 sekian dengan hasil 0,431 atau bisa disebut jika dipersenkan menjadi 43,1%. Lalu yang keempat ada rasio perputaran kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Yang artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan, utang, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Untuk mencari modal kerja bersih yaitu total aset dikurangi liabilities jangka pendek, yang dimana saldonya total aset lancar 1,327 miliar dikurangi jangka pendek yaitu 1.491 miliar. Dengan hasil yaitu menjadi modal bersihnya minus 163 miliar sekian. Lalu ada pendapatan dibagi modal bersih yaitu hasilnya yaitu 0,181 jika dibulatkan menjadi 18,1%. Lalu yang kelima ada inventory to net working capital, yang dimana inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan dengan rumus inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Nah, di sini ada persediaan, total aset lancar, total liabilities jangka pendek dengan modal bersih. NWC-nya rumusnya yaitu 148 miliar dibagi modal bersih dengan hasil 0,905 atau dibulatkan menjadi 90,5%. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.